Sobat calon guru semuanya, pemerintah telah mengumumkan untuk kriteria pelamar dan juga urutan pengisian formasi P3K Guru 2024. Nah, hari ini dari Prof Nono telah menyelenggarakan kegiatan ngobrol pintar bareng Prof Nono terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2024. Dan pada video ini saya akan menyajikan informasi terbaru, yaitu rangkuman ngopi bareng Prof Nono Suryani tentang seleksi P3K Guru tahun 2024. Apakah nanti kita termasuk dalam kriteria guru honorer yang bersiap diangkat P3K Guru 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, hari ini Prof Nono kembali menyelenggarakan kegiatan ngopi bareng ya, atau ngobrol pintar bareng Prof Nono. Dan di sini kita akan menyajikan yaitu rangkuman terkait tentang ngobrol pintar beliau, yaitu terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2024. Ya, benar, langsung saja di sini yang pertama yaitu sejak seleksi ASN Guru tahun 2021 sampai dengan 2023. Di sini beliau menyampaikan bahwasanya total sudah 774.999 guru ini telah menjadi ASN P3K. Kemudian terdapat total formasi 175 ribuan lebih pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Nah, semoga saja di sini nanti kita termasuk nih, yaitu yang akan lulus mengisi formasi sekitar 175 ribuan ini. Nah, selanjutnya pada seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini untuk P1 itu tetap menjadi prioritas teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di urutan ya, untuk urutan itu P1 itu termasuk dalam kategori pelamar prioritas. Seperti yang kita lihat di sini, untuk pelamar prioritas itu merupakan urutan yang pertama ya untuk pengisian P3K Guru tahun 2024. Berlanjut dilanjutkan dengan XDHK 2 dan seterusnya. Nah, untuk pelamar prioritas sendiri itu terdiri dari XDHK 2, kemudian guru non ASN sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Jadi P1 nanti tenang saja tetap akan didahulukan untuk diangkat di tahun ini, asalkan daerahnya ini membuka formasinya ya. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan yaitu yang dimaksud dengan lulusan PPG pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 adalah lulusan PPG Prajabatan. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin bertanya-tanya, di sini kan untuk kriteria pelamar yang bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024, ini kan untuk yang paling terakhir ini ada lulusan PPG. Nah, lulusan PPG yang dimaksud ini adalah yaitu lulusan PPG Prajabatan. Nah, dengan demikian berarti untuk lulusan PPG dalam jabatan ini tidak bisa mendaftar ya, sepertinya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya guru honorer sekolah swasta yang bisa melamar adalah lulusan P1 dengan persetujuan pihak dari yayasan tempatnya mengajar ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat dari urutan pengisian formasi, memang guru swasta itu tidak ada teman-teman. Namun untuk guru swasta yang bisa mendaftar itu hanya guru swasta yang sudah lulus passing grade atau P1 yang masuk dalam pelamar prioritas ini ya. Jadi untuk guru swasta selain P1 di tahun ini tidak bisa mendaftar. Untuk berikutnya, tidak ada nilai ambang batas pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024, nanti hanya menggunakan perankingan saja ya, diambil dari perolehan nilai tertinggi. Nah, maka dari itu teman-teman mulai sekarang ini sudah harus bisa belajar ya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa lulus berarti di sini nanti karena peringkat terbaik kita berupaya nih untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Karena kalau misalkan nilai kita tinggi, maka kita nanti akan masuk perankingan dan kita bisa diangkat ya di tahun ini. Nah, salah satu tekniknya teman-teman bisa saja mungkin mengikuti bimbel online atau bimbingan belajar online ya. Nah, untuk rekomendasi cara ikut bimbel online yang harganya murah, ini kalian silahkan cek video yang ada di deskripsi ya untuk kalian membelinya. Nah, selanjutnya seleksi kompetensi teknis tambahan ini tidak ada ya dalam seleksi P3K Guru tahun 2024. Jadi murni hanya ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi saja. Kemudian peserta yang terdata dalam database BKN dan terdata Dapodik lebih diutamakan daripada hanya terdata pada Dapodik saja. Nah, jadi teman-teman nanti yang guru honor sudah masuk database BKN ini akan lebih diutamakan daripada yang belum terdaftar di database BKN. Dan untuk yang berikutnya di sini yang dimaksud dengan peringkat terbaik ya.
Nah, maksud dari peringkat terbaik sesuai dengan urutan kelulusan pada aturan nomor 348 tahun 2004 itu yang telah terbit ya. Kemudian seleksi ASN P3K Guru 2004 ini tidak bisa lintas daerah ya. Jadi kita mendaftar di daerah kita masing-masing. Misalkan saya itu dapodiknya di Kabupaten Madiun, saya dapodiknya dapodik SMP atau SD, berarti saya mendaftarnya itu juga di Madiun, seperti itu contohnya. Seluruh peserta yang belum lulus PG tahun 2021 tetap ikut tes kembali ya. Termasuk juga teman-teman yang lulus PG tahun 2022, 2023 ini pun jadi nanti juga ikut tes ya. Kemudian peserta harus mendaftar akun baru untuk mengikuti seleksi ASN P3K Guru di tahun ini, meskipun di tahun sebelumnya ini sudah pernah membuat akun. Nah, terkait tentang tutorial cara membuat akun SSCSN di sini sebagai bahan referensi sudah saya berikan pada kartu video ini teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah terkait tentang TMT. Jadi TMT per Oktober 2022 ini sudah masuk dalam kategori 2 tahun atau 4 semester. Jadi cut off-nya berarti di sini kalau misalkan kalian bertanya, ini saya TMT-nya sekian, itu bisa daftar atau enggaknya. Berarti cut off-nya ini adalah TMT per Oktober 2022. Ini sudah masuk dalam kategori 2 tahun atau 4 semester. Kalau misalkan TMT kita sebelum bulan Oktober 2022, ini berarti kita nggak bisa nih untuk mendaftar seleksi P3K Guru tahun 2024. Kemudian yang tidak terdata di database PKN tetapi terdata di Dapodik, ini adalah minimalnya itu 2 tahun atau 4 semester ya. Tetap bisa mengikuti seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Nah, kemudian terkait tentang nilai afirmasi. Nah, nilai afirmasi bagi yang memiliki Cerdik ini nanti tetap berlaku. Kalau misalkan kita lihat pada Kepen pada RP, nanti teman-teman yang punya Cerdik ini akan mendapatkan poin maksimal ya, yaitu 100% untuk seleksi kompetensi teknisnya. Kalau misalkan nilai maksimal dari kompetensi teknis itu 450, berarti kalau misalkan kita punya Cerdik otomatis kita sudah lulus nih, yaitu memenuhi nilai maksimal dari kompetensi teknisnya. Dan untuk yang berikutnya yaitu di sini terkait tentang P1 nih. Nah, P1 sekolah negeri itu tidak perlu izin untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2024, berbeda dengan P1 dari guru swasta ya. Jadi di sini ada P1 guru swasta, ada P1 guru sekolah negeri, P1 XTHK2, P1 lulusan PPG. Nah, P1 guru sekolah negeri tidak perlu izin. Kemudian P1 swasta ini sudah tidak bekerja karena alasan tertentu, tetap bisa mengikuti seleksi ASN P3K Guru. Dengan cara apa? Yaitu membuat surat dari Dinas Pendidikan ya. Jadi nanti kalian silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagi P1 guru swasta yang sudah tidak mengajar ya. Kemudian seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini tidak dibuka bagi guru swasta ya, kecuali guru tersebut tuh sudah berstatus P1 dan mendapatkan izin dari yayasan. Nah, ini jadi guru swasta nggak bisa daftar ya di tahun ini. Kalaupun ada guru swasta yang bisa daftar, ini harus sudah P1 dan tentunya harus mengantongi izin dari yayasannya. Kemudian untuk penyelesaian guru honorer pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini sepertinya nanti belum tuntas sepenuhnya teman-teman. Karena apa? Karena keterbatasan formasi kan tentunya. Nah, kemudian guru melamar pada instansi mereka berada pada seleksi ASN P3K Guru tahun ini tidak bisa lintas instansi lain ya. Kemudian retaker gelombang 1 2023 ini memiliki Cerdik tetap bisa mengikuti seleksi ASN P3K Guru tahun ini. Ini bagi teman-teman yang retaker ya. Kemudian pembukaan seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 nanti menunggu jadwal dari BKN. Kalau misalkan kita mendapatkan lini masa terkait tentang penetapan SK-PAN RB terkait tentang formasi P3K 2024 nanti dilaksanakan sekitar pada tanggal 31 Agustus ya. Nanti kalian bisa pantau tanggal 31 Agustus nanti akan rilis yaitu peraturan Menteri PAN RB terkait tentang penetapan kebutuhan P3K. Pembukaan P3K dan CPNS tidak bersamaan karena apa? Karena proses seleksi CPNS ini sudah siap nih terlebih dahulu. Sementara untuk P3K ini masih dalam proses. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya terkait tentang TPG ya. Terkait TPG karena kekurangan jam, guru yang bersangkutan ini bisa berkoordinasi dengan instansi terkaitnya. Kira-kira untuk solusinya nanti bagaimana teman-teman yang menanyakan terkait tentang TPG ya. Kemudian jika sudah menjadi ASN P3K dengan lokasi penempatan yang jauh, jika ingin mengikuti seleksi formasi dengan penempatan yang dekat, harus mengundurkan diri.
terlebih dahulu sebagai asn P3K agar bisa mengikuti seleksi kembali. Nah, ini mungkin ini bagi teman-teman yang sudah diangkat P3K namun belum memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar P3K atau CPNS ya. Kemudian guru bahasa Inggris ini linear dengan guru kelas SD ya. Nanti bisa mendaftar formasi jika Pemda ini membuka formasi untuk guru kelas ya. Kemudian mengunci jumlah formasi akhir merupakan kewenangan dari Kemenpan RB. Kemudian Kemdikbudristek ini terus mengupayakan ketentuan linearitas program studi agar bisa mengakomodir guru lebih luas lagi. Kemudian P1 swasta bisa mendaftar P3K guru ini dengan izin dari pihak yayasan ya. Jadi ini untuk teman-teman guru sekolah swasta yang sudah P1 nanti bisa mendaftar. Untuk guru swasta yang belum P1 ini nanti sepertinya tidak bisa mendaftar tahun ini. Kemudian kita rangkum dalam versi lain, yaitu rangkuman untuk ngopi bareng pada hari ini terkait P3K guru tahun 2024. Yaitu yang pertama, guru swasta tidak bisa mendaftar ya meskipun punya sertifikat pendidik kalau tidak P1 teman-teman. Kemudian lulusan PPG yang dimaksud dalam Kemenpan RB itu adalah lulusan PPG prajabatan. PPG dalam jabatan ini tidak termasuk di dalamnya. Kemudian bagi P1 yang sudah tidak bekerja ini bisa minta surat izin ke Dinas Pendidikan tempat mengajarnya dulu. Kemudian cut off Dapodik yang bisa mendaftar P3K guru adalah bulan Oktober 2022, atau jika masih jalan 4 semester coba saja nanti mendaftar, semoga rezeki ya. Kemudian total formasi di tahun ini untuk P3K guru 2024 adalah sekitar sekian ini. Kemudian honorer guru ini pasti belum selesai ya di tahun ini dikarenakan keterbatasan dari jumlah formasi. Kemudian status P atau guru passing grade selain 2021 ini tetap ikut tes teman-teman. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.